STY tolak tawaran latih negara lain, Sandy Walsh coreng debut Saint Patinama, eksperimen Philippe Troussier petaka bagi Vietnam. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Bek kiri timnas Indonesia Saint Patinama menjalani debut bersama klub barunya Kasyupan saat menjamu Kevin Beckland yang diperkuat oleh Sandy Walsh. Duel dua tim yang dibela sesama pemain timnas Indonesia ini berlangsung dalam laga pekan ke-24 Liga Belgia atau Jupiler Pro League 2023-2024. Pada laga ini, Saint Patinama harus melihat laga debutnya berakhir dengan kekalahan 0-1. Bagi Sandy dan Saint Patinama, ini menjadi pertama kalinya kedua pemain saling bertemu di Liga Belgia. Sandy Walsh tampil sejak menit pertama untuk Kevin Beckland di laga ini. Dia bermain sebagai bek kanan sebelum ditarik keluar pada menit ke-63, dengan digantikan oleh Munashe Garanaga. Sementara Saint Patinama baru diturunkan Kasyupan saat waktu normal tersisa 4 menit. Dia menjalani debut bersama klub barunya itu untuk menggantikan Jason Davidson. Kemenangan tersebut membuat Kevin Beckland untuk sementara menduduki peringkat 8 klasmen Liga Belgia 2023-2024 dengan koleksi 32 poin. Sementara kekalahan semakin memperburuk Kasyupan lantaran menduduki peringkat 15 dari 16 klub dengan baru mengkoleksi 21 poin dan terancam ikut playoff degradasi. Punggawa timnas Indonesia Elkan Bagot melakoni debut saat Bristol Rovers menang 1-0 atas Exeter City. Bagot langsung masuk dalam line-up walau baru direkrut dengan status pinjaman dari Ipswich Town dalam laga pekan ke-31 League One. Ia juga turut dimainkan sebagai pemain pengganti. Bagot dimasukkan pada injury time babak kedua. Pemain berdarah Inggris ini dimasukkan agar Bristol Rovers bisa menjaga keunggulan atas tuan rumah. Bristol sendiri mengamankan kemenangan karena mampu mencetak satu-satunya gol di laga ini pada awal babak pertama. Gol penentu kemenangan dijaringkan oleh Brandon Aguilera pada menit ke-15. Hasil positif ini bukan saja jadi debut manis buat Bagot bersama klub baru, namun Bristol juga menjaga tren kemenangan dari laga sebelumnya. Bagot dan kawan-kawan kini menempati peringkat ke-10 klasmen dengan mengkoleksi 40 poin. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan tidak tertarik melatih negara lain selama masih terikat kontrak dengan tim Merah Putih. Pernyataan Sintayong sekaligus membantah rumor ia akan mengakhiri kontrak dengan PSSI lebih awal. Sebelumnya, Sintayong melalui salah satu media Korea Selatan mengaku pernah didekati sejumlah federasi negara lain. Laporan tersebut memantik polemik soal masa depan sang pelatih bersama skuad Garuda. Sintayong sendiri menegaskan komitmen terhadap kontrak yang telah disepakati bersama PSSI. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir sudah memberikan target profesional kepada pelatih berusia 53 tahun ini. Kontrak STY optimis diperpanjang hingga 2027 jika mampu membawa timnas U23 lolos 8 besar Piala Asia U23 di Qatar yang dihelat pada 15 April mendatang. Dalam beberapa hari terakhir, sosok Sintayong dan Erick Thohir ramai menjadi pembahasan. Hal itu bermula dari Sintayong yang mengaku mendapatkan penawaran melatih dari negara lain, sekalipun masih terikat kontrak bersama tim Merah Putih hingga 30 Juni ini. Hubungan Sintayong dan Erick Thohir pun sempat diduga memanas karena pada Jumat 2 Februari pelatih 53 tahun itu mengunfollow Instagram ketum PSSI tersebut. Padahal sebelumnya Sintayong saling follow dengan mantan Presiden Inter Milan ini. Namun beberapa jam setelah mengunfollow Erick Thohir, Sintayong kembali mengikuti akun Erick Thohir. Ternyata di hari yang sama, Sintayong dan Erick mengadakan pertemuan. Mereka dalam satu acara yang sama dan dalam video yang tersebar di media sosial keduanya diwawancara seorang perempuan. Melalui Instagram pribadinya, Sintayong sendiri membocorkan sedikit tema yang dibahas dalam sesi wawancara tersebut, yakni terkait pengembangan sepak bola di Indonesia. Tentu harapannya pertemuan tersebut merupakan sinyal baik bahwa Erick Thohir siap memberikan kontrak baru kepada Sintayong, sesuatu yang diinginkan oleh banyak pecinta sepak bola Indonesia. Pelatih Vietnam Philippe Troussier dinilai terlalu banyak bereksperimen dan tidak ada bedanya dengan latihan yang diberikan kepada banyak pemain muda. Namun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Di timnas Vietnam saat ini, dua isu paling kontroversial adalah orientasi taktis pelatih Troussier dan pemilihan pemain. Mengenai taktik, ahli strategi berkacamata itu dinilai gelandang Vietnam Do Hung Dong tidak melakukan perubahan sama sekali. Sementara menurut beberapa pakar sepak bola di Vietnam, Quang Huy, apa yang dikatakan Hung Dong sangat masuk akal. Pasalnya dalam beberapa waktu terakhir, para pemain yang pernah menjadi andalan di bawah asuhan Coach Park kini malah dilepas atau duduk di bangku cadangan di bawah asuhan Philippe Troussier.
Hal tersebut berbeda dengan timnas Indonesia. Sejak dilatih Sintayong, perkembangan sepak bola skuad Garuda berkembang dengan pesat. Sintayong mampu menemukan cara untuk mengeksploitasi pemain muda dan menggabungkan pemain keturunan dengan sangat baik. Jelang bergulirnya pertandingan ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, FIFA telah merilis daftar tim yang siap beri kejutan dalam fase tersebut. Dikutip dari New Straits Times, FIFA mengakui rival Asia Tenggara dari timnas Indonesia yakni Malaysia sebagai tim yang paling menonjol jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya Malaysia, FIFA juga menganggap 4 negara lain seperti Ekuador, Rwanda, Komoro, dan Venezuela sebagai tim underdog di kejuaraan tersebut. Malaysia sendiri memang tampil cukup meyakinkan dalam 2 pertandingan awal grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni dengan mengkoleksi 6 poin. Hal itu didapatkan skuad Kim Pan-kon usai mengalahkan Kirgistan dan Taiwan yang membuat mereka memuncaki klasemen sementara grup D kualifikasi Piala Dunia 2026. Loyalitas para pendukung timnas Indonesia di Piala Asia 2023 memang luar biasa. Mereka bukan hanya rela bolos atau cuti kerja, tapi mampu membangun hubungan dengan supporter lain serta aktif dalam menggelar berbagai kegiatan di luar stadion selama Piala Asia 2023. Langkah yang dilakukan supporter timnas Indonesia itu pun mendapatkan apresiasi dari penyelenggara Piala Asia 2023 yakni ALC. Ultras Garuda Qatar mendapatkan penghargaan dari Fans Engagement Program LOC ALC. Prestasi supporter Indonesia di Qatar ini juga diunggah di akun Instagram Ultras Garuda Qatar. Kehadiran supporter timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 di Qatar sendiri sukses memberikan dorongan motivasi kepada tim merah putih. Timnas Indonesia pun akhirnya sukses melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023, yakni untuk kali pertama dalam sejarah keikutsertaan di turnamen ini. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menegaskan pemain-pemain potensial yang dimiliki Indonesia harus terus dimunculkan. Oleh karena itu, ia meminta klub-klub yang ada di Indonesia untuk menerjunkan pencari bakat ke berbagai turnamen usia muda di tanah air. Indra menyambut baik bergulirnya turnamen usia muda ini, Liga Top Skor U17 edisi ke-13. Namun ia memastikan PSSI tidak akan menerjunkan pencari bakat dalam ajang itu karena yang akan bergerak adalah klub-klub di Indonesia. Sebatas informasi, Liga Top Skor melibatkan 56 tim dengan total 1.650 pemain. Ajang itu berlangsung di 15 kota dan 3 kabupaten di Indonesia. Tirtek PSSI tersebut mengakui bahwa pembinaan pemain muda memang dilakukan di klub setelah melakukan pencarian bakat. Jadi nantinya PSSI tinggal memaksimalkan ketersediaan pemain yang ada di klub. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memberikan sikap terkait penunggakan gaji 29 pemain Kalteng Putra. Ia meminta PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB tidak memberikan subsidi ke klub itu terkait hal tersebut. Arya menegaskan persoalan penunggakan gaji memang harus segera diselesaikan Kalteng Putra. Hal itu agar para pemain segera mendapatkan hak-haknya dari klub tersebut. Berdasarkan surat yang disampaikan PSSI kepada PT LIB pada 11 Agustus 2023, ada poin mengenai besaran dana kontribusi untuk 28 tim peserta Liga 2. Surat itu menerangkan setiap klub mendapatkan kontribusi komersial sebesar 1,25 miliar rupiah. Sebagai informasi, gaji para pemain Kalteng Putra ditunggak manajemen dengan durasi 2 hingga 3 bulan. Hal itu membuat para pemain kompak untuk mogok bermain dan curhat di sosial media. Sayangnya manajemen Kalteng Putra justru balik melaporkan keluhan pemain di media sosial ke pihak polisi dengan landasan Undang-Undang ITE. Tidak hanya itu, mereka pun terancam sanksi dari Komdis PSSI imbas mogok bermain. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.